Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2, kelas Biologi E semester 5. Di video kali ini, kelompok kami akan menjelaskan materi mengenai replikasi DNA. Berikut ini merupakan anggota dari kelompok 2. Ada Risma Amalia, kemudian Sofia, Umayyah Miftahul Jannah, Hilyatun Lailah, Aura Janatun Nisa, dan ada Khairun Nisa. Apakah kalian tahu apa itu DNA? DNA adalah asam nukleat yang terletak dalam inti sel dan berfungsi untuk menyimpan segala informasi makhluk hidup dalam bentuk materi genetik. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan replikasi DNA ini? Nah, DNA ini merupakan molekul yang sangat penting bagi makhluk hidup. Hal ini dikarenakan DNA berisi informasi cetak biru dan program yang menjadikan sesuatu hidup serta menentukan jenis apa makhluk hidup tersebut. DNA menentukan apakah makhluk hidup itu bakteri, ayam, atau bahkan manusia. Oleh karena itu, DNA digandakan untuk diwariskan dari sel induk ke sel anakan dan dari individu induk ke keturunannya. Proses penggandaan DNA inilah yang dinamakan dengan replikasi DNA. Kemudian selanjutnya adalah enzim yang bekerja saat replikasi DNA. Nah, yang pertama ada enzim primase. Enzim ini berfungsi untuk membentuk RNA primer pada rantai cetakan DNA. Lalu yang kedua ada DNA polimerase. Enzim ini akan mengkatalisasi reaksi polimerisasi deoksiribonukleotida menjadi untai DNA. Dengan kata lain, enzim ini mengkatalisasi reaksi pembentukan DNA. Kemudian yang ketiga ada DNA ligase. Fungsinya yaitu untuk menyambung nukleotida rantai DNA yang baru terbentuk. Kemudian yang keempat ada enzim topoisomerase. Enzim ini berfungsi untuk mengurangi tegangan pembukaan berlebihan di garpu replikasi melalui pematahan, pemuntiran, dan penggabungan kembali untai DNA. Lalu yang kelima ada enzim helikase. Fungsi dari enzim ini adalah untuk membuka uliran heliks ganda induk pada garpu replikasi. Dan yang keenam ada single strand binding protein yang berikatan dan menstabilkan DNA beruntai ganda hingga dapat digunakan sebagai cetakan. Adapun replikasi DNA ini terjadi di tiap sel, baik bakteri maupun eukariota. Untuk eukariota, proses replikasi DNA terjadi di inti sel. Selain itu, pada eukariota, khususnya manusia, proses replikasi DNA ini berlangsung saat siklus sel, yakni fase S dari interfase. Lalu, apa saja ya model dari replikasi DNA? Model replikasi DNA. Terdapat 3 model alternatif replikasi DNA. Yang pertama, model konservatif, kedua, model semi-konservatif, dan yang ketiga, model dispersif. Model konservatif adalah double helix yang lama tidak memisah dan langsung membentuk double helix yang baru. Model semi-konservatif adalah kedua untai molekul induk DNA memisah dan masing-masing berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai baru yang komplementer. Model dispersif adalah setiap untai pada kedua molekul anakan DNA mengandung campuran DNA sintesis yang lama dan yang baru. Perlu diingat, istilah induk DNA digunakan untuk DNA lama yang bereplikasi, sedangkan anakan DNA digunakan untuk DNA baru yang terbentuk dari hasil replikasi. Dari 3 model replikasi DNA, model manakah yang sudah teruji? Setelah dilakukan penelitian selama 2 tahun, pada awal 1950-an yang dilakukan oleh Reto Meselson dan Franz Ginstach, mereka menyatakan mendukung model semi-konservatif, seperti yang diprediksi oleh penemu model double helix DNA yaitu James Wilson dan Francis Crick. Lalu bagaimana ya mekanisme replikasi DNA berlangsung? DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian yang saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C,
G, dan T. Kedua untayan tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untayan, pasti ada huruf A pada untayan yang berlawanan, dan dimanapun ada C, pasti ada G di untayan lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen, merupakan nama lain dari untayan atas. Tiap helainya menuju ke arah saling berlawanan, sehingga lawan dari untayan atas yaitu ujung 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan lawan dari untayan bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untayan DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan dua untayan. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resleting, yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untayan DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase yang mengikat untayan DNA bagian atas untuk memulai proses dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocok-cocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat bagian RNA untuk mengikat sebagian untayan DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untayan DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untayan DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Untayan DNA baru ini disebut leading strand atau untayan paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambahkan nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai ke arah 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untayan bawah terdapat lagging strand atau untayan yang tertinggal sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untayan di bagian atas, karena tiap untayan berjalan ke arah yang berlawanan. Untayan di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untayan DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dari pembentukan RNA primer oleh enzim primase. Kemudian enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar, mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat oleh enzim DNA polimerase. DNA baru terbuat. Enzim hexonuklease akan menghilangkan semua RNA primer di kedua DNA yang dibuat. Setelah itu dilanjutkan oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal. Terakhir, enzim DNA ligase menyegal tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untayan lama yang dilestarikan dengan satu untayan baru. Sekian video materi replikasi DNA dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.